Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan berjudul Pemahaman Konsep Anomali Air dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama ada pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Fisika pada hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan sikap sebagai aplikasi dari pengetahuan. Sebagai produk, fisika berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori. Sedangkan sebagai proses, berupa keterampilan dan sikap yang harus dimiliki untuk memperoleh produk. Banyak sekali fenomena-fenomena yang timbul dari alam semesta yang perlu dikaji, dan bukan hanya teori saja, tetapi juga harus memahami konsep fisik dari suatu fenomena fisika. Dalam penelitian ini akan memahami peristiwa anomali air yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika suatu zat cair dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka zat itu akan memuai volumenya. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya diturunkan, maka volumenya akan menyusut. Akan tetapi, kejadian seperti itu tidak mutlak terjadi pada zat cair. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul Pemahaman Konsep Peristiwa Anomali Air dalam Kehidupan Sehari-hari untuk mereduksi miskonsepsi terhadap fenomena alam. Dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah. Di antaranya, bagaimana penyebab serta konsep terjadinya anomali air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana manfaat dan kegunaan sifat anomali dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tidak ada sifat anomali air. Tujuannya, menganalisis penyebab serta konsep terjadinya anomali air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui manfaat dan kegunaan sifat anomali air dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis apa yang akan terjadi jika tidak ada anomali air. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi pembaca. Pembaca dapat mengetahui sejauh mana dapat memahami konsep fisika terkait fenomena-fenomena alam sehingga dapat menjelaskan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi serta untuk mengurangi miskonsepsi karena kurangnya pemahaman konsep fisika. Yang kedua, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan mengajar terutama dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penulis selanjutnya sebagai bahan kajian pendukung dan bahan pengembangan perancangan penelitian dalam mengaji hal-hal yang berkaitan dengan topik di atas. 1.5 Batasan istilah. Yang pertama, anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Sebagian besar zat, baik padat, cair maupun gas, akan memuai jika dipanaskan, dan jika didinginkan akan menyusut. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Kedua, pemahaman konsep pada penelitian ini adalah pemahaman mengenai apa itu anomali air, apa penyebabnya, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Kelembapan merupakan suatu tingkat keadaan lingkungan udara basah yang disebabkan oleh adanya uap air. Tingkat kejenuhan sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jika tekanan uap parsial sama dengan tekanan uap air yang jenuh, maka akan terjadi pemadatan. Secara matematis, kelembapan relatif atau RH didefinisikan sebagai persentase perbandingan antara tekanan uap air parsial dengan tekanan uap air jenuh. Sri Indarwati 2019. Kelembapan udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Semakin tinggi kelembapan udara, maka suhu udara di suatu daerah tersebut semakin rendah. Udara panas umumnya banyak mengandung uap air daripada udara dingin. Terjadinya penguapan air dari permukaan tanah, air, dan tumbuhan akibat meningkatnya suhu pada area terbuka menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan uap air di udara, sehingga kelembapan udaranya tinggi. Suhu berpengaruh pada kecepatan dan arah angin. Perbedaan suhu antara dua wilayah dapat menciptakan perbedaan tekanan udara yang menghasilkan angin.
Angin merupakan udara yang bergerak akibat dari rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke tempat yang bertekanan udara rendah. 2.2 Pemuaian. Pada umumnya, benda akan memuai jika dipanaskan, seperti logam. Koefisien muai adalah metrik yang menentukan tingkat muai. Koefisien muai menentukan bagaimana ukuran benda bertambah seiring perubahan suhu. Usman dan Rahmawati 2016. Koefisien muai padatan dan zat cair biasanya tidak dipengaruhi oleh tekanan, meskipun dapat berubah seiring dengan suhu. Pemuaian fluida atau zat cair dan zat gas berbeda dengan pemuaian zat padat. Jika pada pemuaian zat padat terdapat 3 parameter pemuaian, yakni pemuaian panjang, luas, dan volume, maka pada pemuaian fluida hanya terdapat 1 parameter pemuaian, yakni pemuaian volume. Hal ini karena fluida, baik zat cair maupun zat gas, selalu menempati wadah dari bahan padat dengan volume tertentu. Rumus muai volume untuk zat cair adalah VT sama dengan V0 1 plus Y dikali delta T. Dengan VT itu volume akhir benda, V0 volume awal benda, Y koefisien muai volume zat cair, dan delta T kenaikan suhu. 2.3 Massa jenis zat cair. Massa jenis atau rapatan merupakan pengukuran massa setiap satuan volume dengan satuan standar pengukuran tertentu, seperti kilogram per meter kubik atau gram per cc. Secara matematis ditulis Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu massa jenis, M massa benda, dan V volume benda. 2.4 Sifat-sifat air. Yang pertama, air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Ada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Air berwujud cair. Suhu 0 derajat Celcius merupakan titik beku atau freezing point, dan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didih atau boiling point air. B. Perubahan suhu pada air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Sifat ini memungkinkan air tidak menjadi panas ataupun dingin. Atau evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap air. Selanjutnya, air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. 2.5 Anomali air. Apa sih anomali air itu? Normalnya, zat yang dipanaskan akan memuai atau bertambah besar bentuknya. Anomali air yaitu pengecualian yang dialami oleh air saat didinginkan atau dipanaskan. Ingat rumus massa jenis, Rho sama dengan massa per volume. Artinya, jika suatu benda dipanaskan dan memuai, maka massa jenisnya akan berkurang. Jika suatu benda didinginkan dan menyusut, maka massa jenisnya akan bertambah. Selanjutnya ada metode penelitian 3.1, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial yang dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani 2015. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan menjelaskan fenomena alam berdasarkan pengetahuan yang sudah dikaji, sehingga tidak mengalami miskonsepsi pada fenomena anomali air. 3.2 Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dan wawancara yang dilakukan pada guru SMA. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya. Orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai sangat beragam.
Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset laboratori. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Yang pertama, data. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuknya kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan datanya dengan analisis jurnal, wawancara, dan observasi. Data dalam penelitian ini diambil dari data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan, berupa informasi-informasi dari berbagai literatur yang relevan terkait dengan penelitian. Merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang diteliti menggunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikanto, yaitu sumber data berawal dari person, place, dan paper. Ya, person adalah orang, yaitu wawancara. Dalam penelitian ini adalah tenaga pengajar atau guru SMA. Yang kedua itu place, tempat, yaitu sumber data. Dalam hal ini adalah lingkungan menjadi objek penelitian. Yang ketiga paper, lembaran. Dalam hal ini sumber datanya melalui lembaran berupa dokumen-dokumen atau jurnal. 3.4 Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama itu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai dari pihak guru secara online. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang diteliti, dari mulai buku, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan faktual, dan analisisnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduksi data, penyederhanaan. Yang kedua, penyajian data atau paparan data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Sekian dari saya atas pemaparan proposal dengan judul Pemahaman Konsep Anomali Air dalam Kehidupan Sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.